Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasit tuwa. Ketika Tuhanmu menyeru dia di lembah suci, yaitu lembah tua. Jika kita menghilangkan kalimat tanda kurung di dalam terjemahan ini, sudah sampaikah kepadamu? Jadi ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada kaum kafir Quraisy, pun kepada kita detik ini. Kisah Musa. Ketika Tuhanmu menyeru dia ini kepada Musa di lembah suci, yaitu lembah tua. Ketika sebuah kitab memberkati sebuah daerah, maka sudah otomatis itu akan menjadi sebuah daerah yang subur. Pun begitu di lembah tua yang sekarang terdapat di Baitul Maqdis. Meski banyak tafsir juga mengkaitkan bahwa lembah tua itu adalah di Gurun Sinai. Namun ketika seorang ahli tafsir menyatakan bahwa demi buah tin dan zaitun, dan di mana buah tin dan zaitun ini lebih banyak di daerah Palestina, karena memang sekali lagi untuk urap-urapan itu identik dengan penyembahan ritual ala Yahudi dan Nasrani, yaitu buah zaitun. Jadi 80-20% ini kemungkinan besar ada di lembah tua, yaitu Baitul Maqdis. Jadi jangan heran jika sampai detik ini umat Yahudi meyakini bahwa 10 perintah Tuhan itu yang disampaikan kepada Musa itu letaknya di sana. Makanya sampai kapanpun itu suatu retorika politik, suatu retorika geografi, legalitas dia untuk mengklaim bahwa itu adalah tanah dia, tanah Yahudi. Yang meskipun secara de facto atau de jure itu memiliki berbagai macam peristiwa di sana. Terkadang dikuasai oleh Yahudi, terkadang dikuasai oleh Nasrani, terkadang dikuasai oleh Islam. Jadi kalau Nasrani kemungkinan besar ini hanya di tengah-tengah dia nih, dia sedang terjepit, tidak lebih frontal dibanding dengan Yahudi dan Islam yang sekarang sedang gencar-gencarnya untuk mengklaim Yerusalem, yaitu Baitul Maqdisnya. Ketika Tuhanmu menyeru dia, ini sekali lagi diingatkan. Ketika Rasulullah menceritakan tentang kiamat kepada kaum kafir Quraisy, ini mungkin ada beberapa intelektual yang tidak meyakini. Ahli-ahli kitab, entah itu dari kalangan Nasrani apapun dari kalangan Yahudi. Mungkin karena kalangan Yahudi emang terkenal dengan kokohnya perekonomian, dengan ribanya itu sampai detik ini juga sampai sekarang. Jadi Allah lebih menekankan ini kepada kaum Yahudinya nih, karena emang paling susah diatur, itu salah satu sektenya yang sangat radikal, yang menganggap selain Yahudi itu kaum yang terlaknat. Ketika Tuhanmu menyeru dia di lembah suci, yaitu lembah tua. Maaf saja nih, saya hilangkan kata Nabi Muhammad di sini. Sudah sampaikah kepadamu Nabi Muhammad kisah Musa? Allah nggak perlu bertanya kepada Nabi Muhammad. Sudah terlepas tirai. Allah malah menyuruh ini, sampaikan ini kepada kaum kafir Quraisy. Logika tafsir yang dapat saya petik di sini adalah begitu. Kalau ada logika yang Anda lebih kuat untuk yakini, tidak apa-apa. Alhamdulillah, itu namanya keanekaragaman. Sampaikan itu kepada pembesar-pembesar yang merasa dirinya lebih tahu tentang sejarah masa lalu, lebih mengerti, lebih paham, lebih alul kitab, lebih meyakini kitabnya. Ini Muhammad ini juga mengerti tentang kisah Nabi Musa, yaitu tentang lembah tua itu, yang mungkin pada saat ini turun kiblatnya ini kita masih di Yerusalem atau tidak, belum terlacak nih. Mungkin di ayat-ayat berikutnya bisa terlacak.
Jadi begitu. Kalau bangsa-bangsa yang remeh-temeh nih, maaf saja nih, jadi mengkasta-kastakan manusia yang tidak mengerti agama, yang hanya followers, yang hanya di daerah akar rumput, itu mungkin apa ya istilahnya ya, ya hanya mengikuti angin saja. Namun ini kan yang sulit diberitahu ini kan yang mereka yang memiliki pengetahuan tentang agamanya yang kuat. Sementara Muhammad ditugaskan untuk memberikan cerita tentang kiamat sedetail-detailnya. Bahkan boleh, kalau entah mazhab apapun Anda yakini, itu kalau cerita tentang kiamat itu detail sekali. Bahkan ketika mati, ketika ditanya malaikat, ketika apa, dan luar biasanya itu. Pada intinya adalah menyambung. Pada intinya adalah yaumul masar, penghisapan surga dan neraka, begitu. Sekarang begini, kita kalau lihat suatu cerita dalam suatu film, itu semua intinya sama. Dalam film percintaan aja, kalau nggak ada selingkuh, kalau nggak ada yang satu berbuat curang atau apa, pasti intinya seperti itu. Pun begitu dalam hal tentang terjadinya kiamat. Yang satu bercerita tentang ini, pada intinya sama. Hulu berarti di sini, hilirnya berarti sama, tujuan kesononya sama. Hulunya di sini, hilirnya di sana. Mungkin ada yang belok-belok, ada yang lurus, ada yang nanjak-nanjak, malah yang lurus-lurus yang belok-belok itu lebih keren, malah pengalamannya lebih banyak, makrifatnya lebih banyak. Begitu. Makanya seorang Jalaluddin Rumi mengatakan, engkau belum bertemu dengan Allah ketika engkau belum tersesat di dalamnya. Karena saking maha gaibnya Allah, kok sampai tersesat di dalam itu, kok baru akan bertemu dengan Allah. Jadi sekali lagi, perbedaan tentang cerita tentang kiamat dari A sampai Z itu bukan masalah, bukan untuk mengkafirkan, membidakan, menyesatkan, apalagi menghalalkan kepala saudaramu sendiri yang berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kembali kepada ayat, diceritakan ini kepada pembesar-pembesar yang mungkin ngeyel, so tahu, ya wajar lah, karena mungkin dari kecil dia belajar tentang Taurat, dari kecil dia mengikuti agama ayah dan ibunya, dari kecil dia tinggal di lingkungan Yahudi. Wajar jika dia menyangkal, jika dia menggarisbawahi bahwa kiamatnya ini nih, stres nih Muhammad nih, begitu, stres nih Muhammad. Makanya Allah berikan suatu mukjizat, Rasulullah itu paham betul apa yang terjadi dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, bahkan kalau perlu sampai nanti akhir zaman, bahkan kalau perlu nanti sampai kiamat. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sesungguhnya nabiku itu bukanlah orang yang kikir dalam menceritakan, memberitakan tentang hal yang gaib. Gak ada yang ditutup-tutupi. Lain dengan sekarang kita nih, ente mau ngasih berapa? Kalau ente ngasih 1 juta nih, cuman kasih cerita segini nih. Kalau 10 juta, 50 juta, ceritanya lebih banyak, begitu. Maaf saja, durasinya lebih banyak, ilmu yang akan aku berikan lebih banyak. Ya nggak apa-apa, namanya itu profesional, apalagi di zaman sekarang. Ketika Tuhanmu menyeru dia di lembah suci, yaitu lembah tua, ini sudah disepakati bahwa ini adalah di Baitul Maqdis. Terlepas dari beberapa tafsir mengatakan adalah Gunung Sinai, yaitu di Mesir. Jadi memang perjalanan Nabi Musa itu dia merevolusi ayah angkatnya sendiri, terus kabur dari Laut Merah, terus berhijrah ke Palestina. Sama seperti kisahnya Nabi Ibrahim, kalau tidak salah, di mana ya dia? Pokoknya ada dia sampai dia berhijrah ke Mekah. Pun begitu Muhammad dari Mekah berhijrah ke Madinah. Rata-rata Nabi ya seperti itu, tidak disukai oleh kaumnya sendiri, mau tidak mau harus pergi membangun sebuah negeri baru, membangun sebuah kota baru yang diridhoi oleh Allah. Dan daerah itu adalah Baitul Maqdis, di mana Musa menerima 10 perintah Tuhan.
yang diyakini oleh kaum Nasrani, kaum Yahudi dan kaum Islam. Alhamdulillahirabbil alamin.